Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wala Fanifillah arsyadani wa arsyadakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, di antaranya adalah nikmat iman, Islam, kesempatan. Yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat, karena banyak di antara saudara kita yang hari ini menderita sakit, dan juga banyak di antara saudara kita yang sudah mendahului kita. Jadi marilah kita gunakan nikmat sehat ini dengan kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Fanifillah arsyadani wa arsyadakumullah. Selawat berangkat salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang sikoh meniti-milah beliau hingga akhir zaman nanti. Yang mana pada detik ini semoga kita termasuk orang yang selalu berusaha meniti risalah Nabi. Bagaimana kita bisa selamat di zaman penuh fitnah, di zaman gonjang-ganjingnya dunia ini. Marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai manhaj kita atau sebagai penunjuk jalan kita. Apapun permasalahan apapun, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan kita belajar kepada sesepuh, kepada kiai kita, ustadz kita, ulama kita. Fanifillah arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi untuk tema kajian Sirah Nabawiyah. Sebelum kami mulai, mohon maaf jika untuk pekan yang kemarin kami absen karena ada agenda di luar kota, jenguk di luar kota di Solo, jadi belum bisa melanjutkan. Tapi sebelum kami masuk ke materi, kami terutama teman-teman teman-teman dari Darussalam, teman-teman dari Panahan, mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya, meninggalnya guru kita Ustadz Danang, Ustadz Danang Sumar Danang. Itu beliau adalah guru kami yang sempat kemarin ketemu, baru ngobrol-ngobrol asik sekali, rencana mau latihan bareng. Nah, pada malam hari atau tadi pagi saya kurang paham, jadi beliau dikabarkan meninggal dunia. Semoga Allah menempatkan di dalam surganya, untuk keluarga diberikan kesabaran, ketabahan dalam menerima musibah ini. Untuk temanku sekalian, marilah kita senantiasa menjaga diri, menjaga kesehatan. Jadi aset yang berharga adalah sehat. Makanya di samping imun kita harus kuat, kita imbangi dengan iman. Jika untuk jasmani kita berolahraga, untuk jasmani kita berolahraga, tapi untuk rohani kita belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu syar'i lainnya. Fanifillah arsyadani wa arsyadakumullah. Untuk tema yang kali ini kita lanjutkan. Untuk yang kemarin kita review dulu, yaitu dulu kita pernah bahas tentang kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Jadi sebelum nanti lahirnya baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, ada beberapa runtutan cerita-cerita nanti yang intinya bermuaranya kepada diutusnya atau dilahirkannya baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kemarin itu raja-raja di Yaman. Nah, untuk kesempatan kali ini raja-raja di Hira. Fanifillah arsyadani wa arsyadakumullah. Kami bacakan dulu, nanti kami jelaskan yang perlu dijelaskan. Raja-raja di Hira. Bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya.
Tapi setelah ya bangsa Persia itu bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah sekitar Irak. Tapi setelah adanya Cyrus yang Agung, ya, nanti siapa tahu siapa Cyrusnya. Cyrus yang Agung itu pada era abad 557 sampai 529 sebelum Masehi. Jadi ini sebelum abad yang sekarang ya. Jadi sebelum Masehi. Ini mereka ya, Cyrus yang Agung ini dapat mempersatukan barisan bangsa Persia ya, hingga tak seorang pun berani menyerangnya. Saking kuatnya, jadi Cyrus yang Agung ini adalah orang-orang yang termasuk orang yang promotornya ya untuk negara Persia ya. Dia menyatukan bangsa-bangsanya akhirnya untuk menjadi negara yang adikuasa. Jadi merasa jumawa ya, dia itu merasa udah terkalahkan. Tetapi semua itu berubah ketika munculnya Alexander ya. Alexander dari Makedonia. Alexander siapa yang dimaksud ini ya? Ini adalah Alexander the Great dari Makedonia. Jadi yang kita ketahui bahwasannya Alexander ini putranya dari Philips ya. Philips. Jadi punya anak ya. Anaknya namanya Alexander the Great ya. Dia disuruh belajar ya sama filsafat terkenal sekali ya, mungkin panjenengan semua sudah tahu, yaitu filsafat Aristoteles ya. Dia belajar digembleng ya kan, luar biasa. Akhirnya dia menjadi penakluk yang tak terkalahkan ya kan. Ya, jadi ketika menguasai bangsa Makedonia ini peradabannya luar biasa waktu itu ya kan, waktu itu. Jadi tak terkalahkan Philip ini ya, setiap ada Philip Alexander ini ya kan. Di antara yang kehebatan selanjutnya adalah dia kuat ya kan, tak terkalahkan juga, orangnya juga gagah, ganteng ya kan, baunya wangi ya. Bahkan untuk rumornya atau simpang siurnya sejarah, untuk Alexander ini itu dikait-kaitkan sama Zulkarnain. Padahal tidak ya, jadi beda jauh karena Alexander ini tidak beragama Islam, tapi di Al-Quran beragama Islam. Karena apa? Alexander bisa menguasai ya kan, kejajahannya luas sekali kan. Bahkan teman-teman dari timur sampai barat hampir seluruh dunia ini dikuasai Alexander the Great ini. Cuma untuk Zulkarnain ini ya, karena masih Al-Quran tidak lengkap untuk menyebutkannya di mana ya kan. Jadi fanifullah arsadani wa arsadakumullah, untuk kami lebih yakin bahwasannya Zulkarnain beda sama Alexander the Great. Fanifullah arsadani wa arsadakumullah. Setelah munculnya Alexander the Great ya dari Makedonia ini pada tahun 326 sebelum Masehi, akibatnya negeri-negeri mereka terpecah belah ya kan. Setelah gemburan Alexander the Great ini muncullah raja-raja baru. Persia bukan hilang, tetapi ya berpecah belah lah. Jadi mereka membuat raja-raja sendiri. Raja-raja itu disebut dengan raja Tawaif ya, Tawaif. Raja-raja Tawaif ini berkuasa atas wilayah-wilayahnya sendiri secara terpisah, ya kan. Mereka berkuasa hingga tahun 230 sebelum Masehi. Teman-teman semuanya, pada masa kekuasaan raja-raja Tawaif ini, ya kan, orang-orang Khoton berpindah menguasai daerah yang subur di Irak, ya kan. Jadi setelah raja-raja Tawaif ini ada, akhirnya Khoton ini siapa ya? Untuk materi yang kemarin, Khoton ini adalah Arab asli, ya kan, Arab Aribah, turunan dari Ya'rub, ya kan. Mereka berpindah, ya kan, bergabung dengan keturunan Adnan dan berhijrah. Keturunannya Adnan adalah siapa? Adnan adalah keturunan dari Ismail, ya kan. Ibaratnya blasteran lah ya antara Arab dan non-Arab. Kan? Mereka berhijrah dan bersama-sama menguasai di sebagian Jazirah Efrat.
kekuasaan bangsa Persia kembali bangkit, ya kan, setelah digempur tadi yang namanya Alexander the Great tadi kan, bangkit pada masa Ardashir, ya. Setelah digempur sama Alexander the Great, kalah, mereka kembali bangkit pada masa eranya Raja Ardashir, pendiri pemerintahan Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab, ya kan, yang tadinya perang dan negaranya. Akhirnya dia bisa menguasai orang-orang Arab dan menetap di daerah pinggiran kekuasaan. Ini merupakan sebab kepindahannya orang-orang Khudo'ah ke Syam, ya kan. Sedangkan penduduk Hirah dan Anbar tunduk kepada Ardashir ini. Jadi Raja Ardashir ini setelah bisa menguasai lah. Jadi nggak ada lah ya kerajaan yang abadi, raja yang abadi nggak ada ya. Tu'ti mulka man tasya wa tunzi'ul mulka liman tasya, ya kan. Jadi kerajaan itu, kekuasaan itu dikasih kepada siapa saja dan diambil untuk terserah Allah, ya kan ya. Yang terpenting adalah kita berikhtiar, ya kan. Ketika nanti Islam berkuasa, ya kan, jangan jumawa. Ketika jumawa kita berbangga-bangga diri, sangat mudah sekali Allah meruntuhkannya. Selanjutnya, ya, pada era Ardashir ini, ya, ada yang namanya Juzaimah Al-Waddah, ya. Ulangi sekali lagi, Juzaimah Al-Waddah, ya kan, berkuasa atas Hirah dan sebagian penduduk Irak serta daerah Robi'ah dan Mudhar. Untuk Ardashir ini, dia berpikir, mereka merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung. Di bangsa Arab ini kan terkenal orang-orang yang pakem gitu kan ya. Jadi kalau ada apa ya di dolim atau apa, mereka sangat getol sekali untuk membela hak dirinya. Jadi Raja Arab dari dulu itu memang susah dikendalikan. Namun dia juga tidak mau, ya, orang-orang Arab ini mencaplok daerah-daerah pinggiran dari kekuasaannya. Jadi bingung juga ya, kalau nggak menangani orang-orang Arab ini, nanti orang-orang Arab yang bakal menguasai kerajaannya Ardashir ini, ya kan. Nah, kecuali jika dia mempunyai beberapa orang yang dapat dipercaya dan mau mendukungnya, ya, bahwa itu orang Arab yang mungkin loyal atau lain sebagainya. Di sisi lain, dia juga bisa meminta tolong Romawi, ya kan, yang bisa diperalat. Intinya Raja Ardashir ini mengadakan ibaratnya kongsi, ya, bekerja sama dengan Romawi, ya, untuk mengusir orang Arab ini. Gimana caranya? Dia mengadu domba antara orang Arab yang berada di Syam, ya kan, dan berada di Irak. Ya, memang dari dulu nih teruji manjur, ya kan, praktek belah bambu, ya kan, belah bambu adu domba. Jadi antara Muslim satu diadu dengan Muslim lainnya dengan dengan berbagai macam cara, ya kan. Entah itu yang masalah furu' dan masalah usul. Jadi orang-orang yang jeli, ya kan, kita kembali kepada persatuan, ya kan. Karena apa? Ketika umat Islam ini sudah sibuk dengan pertikaiannya di dalam internalnya, bahkan eksternalnya, maka yang paling bahagia siapa, ya kan? Kita membunuh saudara kita, ya kan. Ketika kita bisa menyakiti, apa kita berbangga dia saudara kita? Yang paling bangga, yang paling senang adalah orang-orang kafir, kan. Dia mengadu domba antara orang yang Arab yang ada di Syam dan di Irak, ya. Di lingkungan kerajaan Hirah, ya kan, dia juga mendapatkan satu batalion dari pasukan Persia tadi. Panifillah, arsadani wa arsadakumullah. Kita lanjutkan, ya. Seorang yang bernama Amru bin Adi bin Nasir Al-Lahimi naik tahta di Hirah. Ini berganti, ya. Ya, menggantikan Juzaimah. Kalau tadi namanya Juzaimah, ya kan, menggantikan Juzaimah
yang meninggal dunia pada tahun 268 Masehi, yang mengawali era kekuasaan Raja-Raja Lahmi ya. Pada masa Kisra Sabur bin Ardashir, beberapa raja di kalangan Lahmi tetap berkuasa. Setelah itu di Hira hingga tiba era kekuasaan Kubat bin Fairuz di Persia. Pada saat itu yang berkuasa adalah Mazdak, ya kan? Saat itu, jadi pada saat berkuasanya adalah Mazdak ini, ya kan? Dia mengajak masyarakatnya, ya kan, untuk berperilaku atau bergaya hidup permisivisme, ya kan? Mungkin ada yang tahu permisivisme itu apa? Permisivisme itu adalah gaya hidup yang bebas gitu kan ya. Jadi tanpa aturan gitu, sak senenge dhewe gitu kan. Jadi lebih cenderung ke bebas. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini, ya kan. Enggak ikut agama mungkin saat itu mungkin Yahudi atau Nasrani, itu bebas lah, enggak terikut, atau lebih kalau di sana sekarang itu lebih ke condong tanpa agama gitu kan ya. Jadi bebas. Ya, banyak rakyatnya meniru gaya hidup itu. Begitu pula dengan Kubat dari Persia, ya kan. Akhirnya Kubat mengirim utusan ke Raja Hira, yaitu Al-Munzir bin Ma'us sama, ya kan, mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikannya sebagai agama, ya, agama kebebasan ini. Namun Al-Munzir menolak ajaran ini, ya. Ia menolak dan dia menolak dengan sikap yang ksatria, ya kan. Ya, aku menolak karena alasannya seperti ini, ya kan. Sehingga Kubat mengucilkannya, ya. Waalaikumsalam. Ya, hingga Kubat mengucilkannya gara-gara tadi nggak mau, ya kan, nggak mau menerima gaya hidup yang permisivisme. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Akhirnya karena tidak mau mengucilkannya, sebagai ganti Al-Mundir, dia mengangkat Al-Haris bin Amr bin Hijr Al-Kindi, ya kan, setelah memenuhi ajakan Kubat untuk menerapkan gaya hidup yang diciptakan Mazdak. Memang dari dulu tuh gaya hidup yang bebas, sak senenge dhewe itu udah tercipta dari dulu ya, tanpa aturan, ya kan. Ifanifillah arsadani wa arsadakumullah. Jadi untuk pembahasan kali ini tuh bercerita tentang itu ya, tokoh-tokoh, ya kan, tokoh-tokoh. Jadi banyak sekali kalau diurai satu persatu, ya kan, tidak salah. Jadi saya cukup membacakan saja. Pengganti Kubat adalah Kisra Anushirwan, ya kan, yang sangat benci gaya hidup ini, ya kan. Penggantinya Kubat yang ikut Mazdak tadi, ya kan. Akhirnya ketika Kisra Anushirwan ini ya benci sama gaya hidupnya Mazdak ini, dia membunuh Mazdak, ya kan. Dan entah berapa banyak pengikutnya, ya. Dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa Hira, ya kan. Sebenarnya Al-Haris bin Amr mintanya, tetapi justru dibuang di Darul Qalb dan meninggal di sana. Jadi dari dulu memang pergolakan untuk sistem pemerintahan itu yang dari dulu memang siapa yang berkuasa, ya kan, itulah yang menciptakan sistem, menciptakan konsep untuk negaranya masing-masing. Jadi pentingnya kita memilih pemimpin yang baik. Sistem kerajaan terus berlanjut ya setelah Al-Munzir bin Ma'us sama, ya, hingga masa kekuasaan An-Nu'man bin Munzir. Dialah yang memancing kemarahan Kisra karena berbagai perhiasan yang diurus Zaid bin Adi Al-Ibadi, ya kan. Kisra mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk meminta perhiasan-perhiasan tersebut, ya kan. Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man ini menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Syaiban, seraya menitipkan keluarga dan harta bendanya, ya kan. Setelah itu dia menghadap Kisra, ya kan.
Nah, akhirnya dijebloskanlah dia ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai gantinya dia mengangkat Iyas bin Qubaisyah At-Tayyi dan memerintahkan mendatangi Hani bin Mas'ud untuk meminta barang-barang yang dititipkan kepadanya. Namun dengan sikap kesatria dan gagah berani, Hani menolak permintaan itu. Maka Kisrah mengizinkan Iyas untuk memeranginya. Inilah nanti Persia nanti berperang kepada orang-orang Arab, dengan dibantu pasukan perang Kisra. Setelah terjadinya peperangan yang dahsyat antara kedua belah pihak, ya kan, tempatnya itu berada di Zikor. Di sini dikatakan suku-suku Syaiban mendapatkan kegemilangan dalam peperangan ini dan menghancurkan pasukan Persia. Karena kan dimintai tidak mau, ya kan, akhirnya diperangi, ternyata malah menang, ya kan, menang melawan orang-orang Persia. Nah, ini kali pertama, ya kan, orang-orang Arab, ya kan, menang berperang ke non Arab, ya kan, berperang kepada non Arab, itu diantaranya adalah Persia. Inilah untuk pertama kalinya bangsa Arab memulai kemenangan atas bangsa selain Arab. Hal ini terjadi tak lama setelah kelahiran Rasulullah SAW. Setelah perang itu, setelah berapa tahun gitu ya, lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan 8 bulan setelah Iyas bin Qubaisyah berkuasa di Hira. Selanjutnya, setelah Iyas, Kisrah mengangkat seorang penguasa dari bangsa Persia di Hira pada tahun 632 Masehi. Kekuasaannya kembali lagi dipegang oleh Laham. Ya, di antara penguasa dari kalangan mereka ada Al-Munzir yang bergelar adalah Al-Ma'rur. Namun kekuasaannya hanya bertahan selama 8 bulan dengan kedatangan Khalid bin Walid beserta pasukan muslimin. Akhirnya bangsa Persia ini takluk ya di tangan Khalid bin Walid berserta pasukan muslimin. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Jadi bolak-baliknya zaman, jadi dulu sebelum adanya khilafah ya dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu banyak sekali raja-raja yang berkuasa ya. Arab dulu dipandang sebelah mata yang tidak ada gaungnya ya. Tapi setelah ini muncullah Nabi Muhammad ya, dilahirkannya Nabi Muhammad SAW ini membuat Arab disegani oleh raja-raja besar di sekitarnya ya, imperium-imperium besar di sekitarnya. Di antaranya adalah imperium Romawi dan imperium Persia ya kan. Di antara nanti Persia ini takluknya ya kan, setelah waktu itu kan Rasulullah SAW mengirimi surat ya kan, mengirimi surat ke Kisra namanya ya, Kisra yang agung itu tadi. Tapi suratnya itu malah dirobek ya kan, suratnya dirobek. Nah utusannya itu malah dibunuh ya kan. Mazzaqa risalati mazzaqallahu mulka ya kan. Karena dia telah merobek suratku, maka Allah akan mencabik-cabik, merobek-robek kerajaannya ya. Terbukti Kisra atau Persia ini takluk atau tumbang ketika kehilafannya Umar ya kan, Umar bin Khattab. Fanifillah arsadini warsadakumullah. Jadi baca aja sudah cukup lama ya kan ya untuk keterangan-keterangannya ya kan, tadi sedikit demi sedikit, karena insya Allah kita akan pembahasannya secara runtut ya, jadi nggak dipilih yang yang seru-seru ya. Nanti mungkin serunya ketika sudah sampai ke Rasulullah ya, untuk perang-perangnya mungkin dengan bahasa yang lebih renyah ya, karena ini data-data semuanya, jadi untuk pengembangannya sedikit. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaannya ya kan. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan ya kan, memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beramal jama'i meninggikan kalimah Allah di muka bumi ini.
Ya, barangkali itu marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.